tertulis dalam Kolose 1 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Pimpin Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan dengan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk minggu kita hari ini, tertulis dalam kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat 6. Marilah kita baca secara responsorial. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gunung Sinai pada hari itu juga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 3 dan ayat 4. Yesus
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sesaat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, menyembelih dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga
warga jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu 26 Juli 2026, tepatnya Minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan topik karya Allah bagi orang pilihannya. Satu, nama minggu kita pada hari ini Minggu ke-8 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dua, statistik. A1, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 19 Juli 2026 di ibadah bahasa Batak 198 orang, bahasa Indonesia 111 orang, di ibadah pos pelayanan doa 35 orang, ibadah sekolah minggu di HKBP Makassar 103 orang, ibadah minggu di pos pelayanan doa anak sekolah minggu di pos pelayanan doa 12 orang. Yang mengikuti ibadah secara live streaming ada 34 akun. Kedua, jemaat baru. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Natal Sianipar, Ibu Yana Ebur Sutunean dan 2 orang putra. 1. Josman Kristalia Sianipar, 2. Yoel Pegrinan Sianipar yang datang dari gereja HKBP Sentosa, Resort Samarinda Distrik 27 Borneo. Sekarang bertempat tinggal di Kompleks Taman Losari 2000 Jalan Eboni nomor 26 Tanjung Bunga, masuk wilayah Galilea. Ketiga, Dewan Diakonia, 4 Dewan Banturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 kita akan mengantarkan persembahan kedapan Natal untuk pos pelayanan Parepare. Kedua, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk pos pembangunan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah pada hari Selasa 28 Juli 2026 di wilayah Roma di keluarga Amang M. Sialoho, Inang Pendeta L. Siaga STH yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Rabu 29 Juli 2026 di wilayah Filipi di rumah Amang M. Sibarani, Inang Pendeta Dr. SRH Siaga NTH yang beramat di pabrik kertas Goa. Kebaktian tersebut semua masuk jam 19 malam. 8 pengumuman. 1. Gor wilayah yang melayani ibadah minggu. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan datang, Gor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A2. Ibadah di pos pelayanan doa. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 paduan suara yang melayani ibadah di minggu pos pelayanan doa adalah KOR dan HKBP. Kedua, sehubungan dengan penghabisan Sintua pada hari Minggu 2 Agustus 2026 ibadah di pos pelayanan doa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 9 WIB pagi. A3, penghabisan Sintua. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 akan datang, gereja HKBP akan melaksanakan penahbisan majelis atau sintua kepada 2 orang calon sintua HKBP Makassar. 1. Amang calon sintua, mohon maaf, dan 1 orang calon sintua pos pelayanan Parepare serta mengojakon manakilanda atau melantik 1 orang sintua di pos pelayanan Parepare, yaitu 1 calon sintua Saud Sianipar, 2 Preti Tiurma Boru Panjaitan di HKBP Makassar. Penhabisan 3 calon sintua Wariben Sidauruk dan sintua Elfrida Suryani Boru Tagal di pos pelayanan Parepare. Acara penhabisan dan pelantikan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar di gereja bahasa Batak
marilah kita mendoakan agar acara penabisan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4 PHD Pemuan Perempuan Deborah. Pada hari Kamis 30 Juli 2026 yang akan datang, subseksi Perempuan Deborah HKBP Makassar akan melaksanakan PHD. Acara dimulai pukul 17.00 WITA bertempat di kapal pinisi Kota Makassar. A5 penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2026, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP sampai dengan SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9,1 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IPE se-IP semester 3,6 semester genap 2025-2026 maksimum sampai dengan S1. Kepada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah, jika belum ada asli boleh SKHU, fotokopi IP semester dalam bentuk hard copy atau fisik, tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris Surya selambat-lambatnya hari Minggu 2 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai dalam rapor atau ijazah. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang Guru Simanjuntak. 2. Nyonya Situardi Banjar Nahor Guru Mandulang. 3. Nona Parulian Guru Pasaribu. 4. Amang A. Manduro. 5. Inang Nyonya Winai Baho Guru Pasaribu. 6. Nyonya Eje Sitorus Guru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga Guru Samosir. 8. Inang Nyonya B. Silaban Guru Papahan. 9. Amang H. Sitorus Panek. 10. Inang Nyonya R. Sihombi Guru Tagaw. 11. Amang Situa H. Simanungkalit ST. 12. Inang Nyonya H. Simanjuntak Guru Baktara. 13. Nyonya YS Tambunan Guru Simanjuntak. 14. Nona Gabriela Mainopa Guru Simamora. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada semua jemaat. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja kiranya dapat kita lihat di kiriman file melalui grup WA di wilayah masing-masing. Demikian juga pemakaian jadwal pemakaian soko talenta atau sekolah minggu. Demikian juga keuangan kita sampai tanggal Sabtu 25 Juli 2026. Demikian jadwal kegiatan yang ada di gereja kita dari minggu ini sampai minggu depan. Boleh kita lihat juga di kiriman melalui file WA di grup WA masing-masing. Sampai sekian jawab terjemah untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari tim jemaat nomor 340.
sambil mengumpulkan persembahan. di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, remaja Apostol 10, firman Tuhan pada hari Minggu ini bagi kita tertulis di Roma pasal 8, mulai dari ayat 26 sampai ayat 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Amin. Ada satu ilustrasi yang mau saya sampaikan kepada kita. Bagaimana Allah kita yang luar biasa besar itu, ternyata Dia tidak memandang wajah. Dia tidak memandang siapa kita. Semua manusia yang Dia ciptakan, sama-sama Dia berikan keselamatan. Seorang ateis di negeri Eropa itu sudah hampir 80% orang Eropa sudah ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menonjolkan kemajuan teknologi dan menonjolkan kehebatan mereka dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Si ateis pergi mengembara ke hutan belantara. Dia menjelajah hutan itu yang tidak pernah disentuh manusia. Dan pengembaraannya di hutan rimba raya itu, dia melihat betapa berbahayanya hutan itu, karena segala makhluk buas ternyata berkeliaran di hutan itu. Dia menjelajahi, mencari sungai, mata air yang dia butuhkan karena sudah haus. Dan dia melihat jurang, di bawahnya ada mata air sungai untuk melegakan rasa hausnya. Ketika dia sampai di pinggir jurang itu yang begitu dalam, tiba-tiba muncul seekor harimau yang sudah lapar, yang siap untuk menerkam si ateis. Ketika harimau itu mendekati dia, si ateis keringat, bahkan dia sampai duduk bersujud. Yang tadinya dia tidak percaya Tuhan, yang tadinya dia tidak mengakui Tuhan dalam keimanannya. Ketika harimau itu melangkah lebih dekat kepada si ateis,
Maka si ateis itu duduk seperti bersujud di hadapan Tuhan. Dia melipat tangan seperti orang Kristen yang berdoa, seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Dia bersujud melipat tangan. Dia berkata kepada Tuhan yang tadinya dia tidak percayai. Dia katakan kepada Tuhan, selama ini saya tidak mempercayaimu, dan selama ini saya sudah menonjolkan diri saya di hadapanmu. Saya tidak mengakui engkau dalam hidupku. Ketika si ateis berdoa dengan kepasrahan antara hidup dan mati, antara penyerahan diri, nyawa yang harus dia pertaruhkan, tiba-tiba Tuhan mendengar doa si ateis itu. Tuhan mendatangkan hujan petir, dan saat itulah harimau itu pergi meninggalkan si ateis, tidak lagi menerkam dia. Dan harimau itu pergi jauh karena takut kepada hujan dan petir. Setelah si ateis diselamatkan Tuhan, mulai dari situ dia bermetanoia, menerima pertobatan. Dia tidak lagi bagian dari hidup ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dengan kejadian yang dia alami sungguh nyata, bagaimana konsep Allah dalam hidup kita membingkai kita, betapa karya Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Tuhan itu mengingatkan dia untuk bertobat, dan keselamatan itu dia terima seumur hidup. Maka Allah kita, Tuhan kita sungguh sangat besar. Tuhan kita itu Tuhan yang besar, yang mampu menyelamatkan kita melalui karya Roh Kudus. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu juga kehidupan kita. Tanpa kita sadari, mungkin kita tadi naik kendaraan, naik mobil atau naik motor. Ketika kita menyerahkan hidup kita dalam doa kepada Tuhan, Tuhan, kami mau beribadah, lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, hantarkan sampai di gereja, bersekutu denganmu, bertemu denganmu, karena 1 minggu ini kami sudah menerima kesehatan jasmani dan rohani. Tolong jagai, lindungi perjalanan kami. Karena apa? Apa yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Rencana Tuhan itu, rahasia Tuhan itu dalam hidup kita tidak tahu. Maka kita hanya tahu menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari dalam perjalanan tadi di jalan raya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Roh Kudus, di situ karya Allah kepada umat pilihannya, dia menjauhkan kita dari mara bahaya. Di belakang kita terjadi kecelakaan, di belakang kita mungkin jatuh pohon tumbang, di belakang kita mungkin ada sesuatu kejadian yang merenggut nyawa. Maka Tuhan melingkupi kehidupan kita dengan Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan. Roh Kudus membangkitkan sukacita kita, semangat
menjalani hidup ini. Dan kita datang beribadah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, itu karena semangat dari Roh Kudus. Itu juga yang diberikan oleh Am Calon Sintua Esianipa saat ini. Ada kuasa Roh Kudus yang melingkupi kehidupannya sehingga dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kelemahan kita, menerima sukacita, menerima semangat menjalani hidup ini, sekalipun kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Yang kita tahu di ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang harus kita sadari. Di ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka kita memiliki Allah yang besar, Tuhan yang besar. Bahkan ketika kita juga tidak pintar berdoa, Tuhan dengan Roh Kudus membimbing kita menyampaikan doa itu bukan seturut keinginan kita, tapi seturut keinginan Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah menyepelekan Tuhan. Jangan pernah merendahkan Tuhan. Apakah dosa yang paling besar dalam hidup kita? Dosa yang paling besar dalam hidup kita yang pertama adalah menghina Tuhan. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ketika kita menghina Tuhan, banyak tuh kejadian saudara-saudara kita yang memberikan ceramah, di satu ceramah menghina Tuhan Yesus, besoknya Tuhan cabut nyawanya oleh Tuhan. Maka dosa yang tidak diampuni Tuhan adalah menghina Tuhan. Yang kedua, dosa yang tidak bisa diampuni yaitu mengambil hak milik orang lain. Itu yang kita alami di negeri Konoha ini. Sangat miris, bukan? Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Mengambil hak milik orang lain. Dosa yang paling besar yang ketiga yaitu mengambil hak milik ibu janda, yatim piatu. Ketika hal ini, ketika kita mengambil itu, maka di situ Roh Tuhan akan memberikan kita hukuman. Maka bermohonlah kepada Tuhan di dalam kerendahan melalui doa kita. Apakah doa kita itu ketika kita tidak mampu berdoa, menyampaikan permohonan keinginan kita, jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu-lah yang jadi. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu-lah yang jadi. Maka itu ada penyerahan sesungguhnya ketika Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada hidup kita. Maka itu adalah rencana Allah. Bagaimana konsep yang akan kita terima, maka itu yang harus kita lakukan di dalam kepasrahan. Ketika Roh Kudus diberikan sebagai penghibur, Parakletos. Bagaimana Parakletos? Penghibur, Roh menghibur itu setiap hari melindungi kita, menjagai kita,
menolong kita, memberikan kelegaan seperti kita yang sudah diselamatkan dari si ateis tadi, dari keselamatan Allah itu. Begitu juga kita memasrahkan diri kita kepada bimbingan Roh Kudus supaya kita diselamatkan dan kita mau datang dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karya Allah bagi orang pilihannya, karya Roh Kudus yang membantu kami di dalam kelemahan kami, karya Roh Kudus yang membangkitkan semangat sukacita kami menjalani hidup ini, karya Roh Kudus pengantara, penolong bagi hidup kami. Maka Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan hidup di dalam diri kami. Kami tidak tahu apa yang kami minta, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh menerima pemahaman bahwa apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan itu yang terlaksana. Terima kasih Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus bagi semua orang percaya yang diselamatkan, memampukan diri kami tetap kuat karena Tuhan harus kami imani. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan gerejamu. Begitu juga di hari Minggu depan gerejamu akan melayani penahbisan sintua kepada amang calon sintua Saud Sianipat, kepada inang sintua calon sintua Preti Tiurma Doru Panjaitan, kepada amang calon sintua Waribem Sidauru, dan kepada inang sintua Elfrida Suryani Boru Huta Gaul, 2 dari pos pelayanan Pare-Pare, 2 dari gereja HKBP Makassar. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ketika mereka menjadi pilihan Tuhan melayani di gerejamu, maka pelayanan itu atas didasari kerendahan hati, ketulusan, kesetiaan dalam perkara yang kecil, dalam perkara yang besar. Maka ketika mereka menyerahkan hidup mereka melayani Tuhan, biarlah pelayanan itu Tuhan tuntun di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati acara pada hari Minggu depan, tanggal 2 Agustus. Engkau berikan Tuhan semua kelancaran, kesuksesan. Anak-anak, keluarga mendukung pelayanan orang tuanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Seluruh program gerejamu Engkau yang memberkati. Jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan. Jemaat kami yang dalam bergumul juang, Engkau berikan semangat sukacita. Jemaat kami yang dalam berduka, Engkau berikan roh penghibur, Parakletos yang memberi penghiburan yang abadi. Biarlah Tuhan sukacita Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menunjukkan persembahan kita.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.